Sahih Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'd dari Khalid bin Yazid dari Said bin Abu Hilal dari Zaid dari Atta bin Yasar dari Abu Said Al-Huzri berkata, kami bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Nabi balik bertanya, apakah kalian merasa kesulitan melihat matahari dan bulan ketika terang benderang? Kami menjawab, tidak. Nabi meneruskan, begitulah kalian tidak kesulitan melihat Tuhan kalian ketika itu, selain sebagaimana kesulitan kalian melihat keduanya. Kemudian beliau berkata, lantas ada seorang penyeru memanggil-manggil, hendaklah setiap kaum pergi menemui yang disembahnya. Maka pemuja salib pergi bersama salib mereka, dan pemuja patung menemui patung-patung mereka, dan setiap pemuja Tuhan bersama Tuhan-Tuhan mereka hingga tinggal orang-orang yang menyembah Allah, entah baik atau durhaka dan ahli kitab terdahulu. Kemudian jahanam didatangkan dan dipasang. Ia seolah-olah fata morgana. Lantas orang-orang Yahudi ditanya, apa yang dahulu kalian sembah? Mereka menjawab, kami dahulu menyembah Uzair anak Allah. Lalu ada suara, kalian dusta. Allah sama sekali tidak mempunyai istri dan tidak pula anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, kami ingin jika engkau memberi kami minuman. Lantas ada suara, minumlah kalian. Lalu mereka berjatuhan di neraka jahanam. Lantas orang-orang Nasara diseru, apa yang kalian dahulu sembah? Mereka menjawab, kami dahulu menyembah Isa Al-Masih, anak-anak Allah. Mereka dijawab, kamu semua bohong. Allah sama sekali tidak mempunyai istri atau bahkan anak. Dan apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, kami ingin agar engkau memberi kami minuman. Lalu dijawab, minumlah kalian. Dan langsung mereka berjatuhan di neraka jahanam hingga tersisa manusia yang menyembah Allah, entah yang baik atau berbuat durhaka. Mereka ditanya, apa yang menyebabkan kalian tertahan padahal manusia lainnya sudah pergi? Mereka menjawab, kami memisahkan diri dari mereka dan kami adalah manusia yang paling membutuhkannya. Kami dengar ada seorang juru seru menyerukan diri. Hendaklah setiap kaum menemui yang mereka sembah. Hanya saja kami menunggu-nunggu Tuhan kami. Beliau melanjutkan. Lantas Allah Al-Jabar mendatangi mereka dengan bentuk yang belum pernah mereka lihat pertama kali. Lalu Allah firmankan, akulah Tuhan kalian. Mereka menjawab, engkau adalah Rabb kami. Dan tidak ada yang berani mengajaknya bicara selain para nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lantas para nabi berkata, bukankah di antara kalian dan Allah ada tanda yang kalian mengenalnya? Mereka menjawab, ya, yaitu betis. Maka Allah pun menyingkap betisnya sehingga setiap mukmin bersujud kepadanya. Lalu tersisalah orang-orang yang sujud kepada Allah karena ria dan sumah sehingga ia pergi sujud dan punggungnya kembali menjadi satu bagian. Kemudian titian, jembatan, jahanam didatangkan dan dipasang antara dua tepi jahanam. Kami bertanya, wahai Rasulullah, memang jembatan jahanam tersebut misterinya apa? Nabi menjawab, jembatan itu bisa menggelincirkan, menjatuhkan. Ada pengait-pengait besi. Ada duri-duri yang lebar dan tajam. Durinya besok yang terbuat dari kayu berduri namanya Sa'd dan kayu berduri tajam. Orang mukmin yang melewatinya sedemikian cepat. Ada yang bagaikan kedipan mata, ada yang bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, dan ada yang bagaikan kuda pilihan. Ada yang bagaikan kuda tunggangan, ada yang selamat dengan betul-betul terselamatkan. Namun ada juga yang selamat setelah tercabik-cabik oleh besi-besi pengait itu, atau terlempar karenanya di neraka jahanam, hingga manusia terakhir kali melewati dengan diseret-seret. Dan kalian tidak bisa sedemikian gigihnya menyumpahiku terhadap kebenaran yang jelas bagi kalian daripada terhadap seorang mukmin ketika itu kepada Allah Al-Jabar. Jika mereka melihat bahwasanya mereka telah selamat di kalangan teman-teman mereka, mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kawan-kawan kami mendirikan salat bersama kami dan berpuasa bersama kami, dan beramal bersama kami. Allah Ta'ala berfirman, pergilah kalian. Siapa di antara kalian dapatkan dalam hatinya masih ada seberat dinar keimanan, maka keluarkanlah dia, dan Allah mengharamkan bentuk mereka dalam neraka.
Maka mereka datangi kawan-kawan mereka sedang sebagian mereka telah terendam dalam neraka, ada yang sampai telapak kakinya, setengah betisnya. Sehingga mereka keluarkan siapa saja yang mereka. Kemudian mereka kembali dan Allah berkata, pergilah kalian sekali lagi. Dan siapa yang kalian temukan dalam hatinya seberat atom keimanan, maka keluarkanlah dia. Maka mereka keluarkan siapa saja yang mereka kenal. Rasulullah berkata, jika kalian tidak mempercayaiku, maka bacalah, Allah tidak menzalimi seberat biji sawi pun. Jika ada kebaikan, maka Allah melipat gandakan balasannya. Kis. An-Nisa 40. Maka para nabi Shallallahu alaihi wasallam, malaikat dan orang-orang yang beriman, kesemuanya memberi syafaat. Kemudian Allah Al-Jabbar berkata, syafaatku masih ada. Lantas Allah menggenggam segenggam dari neraka dan mengentaskan beberapa kaum yang mereka telah terbakar. Lantas mereka dilempar ke sebuah sungai di pintu surga yang namanya Sungai Kehidupan, sehingga mereka tumbuh dalam kedua tepinya sebagaimana biji-bijian tumbuh dalam genangan sungai yang kalian sering melihatnya di samping batu karang dan samping pohon. Apa yang diantaranya condong kepada matahari, maka berwarna hijau, dan apa yang diantaranya condong kepada bayangan, maka berwarna putih. Lantas mereka muncul seolah-olah mutiara dan dalam tengkuk mereka terdapat cincin-cincin. Mereka kemudian masuk surga hingga penghuni surga berkata, mereka adalah Utaka, Ar-Rahman, orang-orang yang dibebaskan Ar-Rahman. Allah memasukkan mereka bukan karena amal yang mereka lakukan, dan bukan pula karena kebaikan yang mereka persembahkan sehingga mereka memperoleh jawaban, bagimu yang kau lihat dan semisalnya.